Pada suatu malam, ada 4 orang bocil sedang bermain ke hutan. Mereka bernama Gerd, Ting, Sai, dan Noi. Dan waktu semakin gelap, mereka melihat sebuah rumah tua. Si Gerd ini bilang sama bocil lainnya, "Kalian tahu apa yang orang-orang katakan tentang rumah tua itu? Di dalam rumah tua itu terdapat peti yang berisikan arwah Nual. Dia menjaga hutan ini dan siapapun yang datang pada malam hari tidak akan bisa keluar." Tapi tiba-tiba ketawa si Gerard ini sambil bilang, "Itu cuma cerita orang-orang, gak usah pada takut gitu." 3 bocil lainnya pucat seperti mayat. "Tapi sih, emang dasar bocil, bukannya pulang, malah pada main petak umpet mereka." Bocil-bocil pun hampimpa, dan akhirnya Ting dapat bagian buat mencari 3 bocil lainnya. Dan saat Ting sudah mulai menghitung, mereka semua berpencaran masing-masing sembunyi. George sembunyi di balik pohon, lalu Sai dan Noi awalnya sembunyi di balik kotak. Karena Sai ngerasa gak aman, si Sai ini mengajak Noi untuk bersembunyi di atas, di rumah tua itu. Noi menolaknya, tapi Sai membujuk dan memberikan jimat dari ortu Sai untuk Noi. Dan akhirnya Noi pun mau bersembunyi di rumah itu. Noi sembunyi di balik tembok, sedangkan Sai saat akan sembunyi di satu ruangan. Si bocil cewek ini, dia ngeliat satu peti yang kebuka. Perasaan Sai campur aduk dengan rasa takut dan gelisah. Sai mendekati peti itu. Beruntungnya peti itu kosong, karena isi petinya itu ada di belakang Sai. Beberapa tahun kemudian, kita lihat Sai udah dewasa. Dia lagi tertidur lelap. Dia terbangun, lalu beres-beres kasur. Dan ternyata dia menstruasi. Sesudah dia membersihkannya, lalu Sai pergi keluar. Gak sengaja ketemu Jet. Jadi mereka pergi berdua deh. Sampailah mereka berdua di rumah pasien. Karena Sai yang sudah dewasa ini telah menjadi perawat. Ibu pasien pun bertanya, katanya ada kerasu memangsa ayam tetangganya. Sai jawab, dia tidak tahu. Malam pun tiba. Sai mulai menutup jendela kamarnya dan bersiap untuk bobot cantik. Sai pun terbangun, kelihatan syok, dan kayaknya dia menstruasi lagi. Tapi saat ini bocornya lebih banyak, dan dadanya Sai terasa sakit. Nggak disangka ada luka di dadanya Sai. Lalu Sai pun ke rumah pasien, dan di situ ada Gerd. Dia membuatkan air pandan untuk Sai. Lalu Sai meminumnya. Tapi setelah minum air pandan, si Sai masih bengong dan heran karena luka di dadanya. Gerd datang menyadarkan Sai. Karena kebetulan ada Gerd, Sai berpikir untuk mengajak Gerd ke hutan sore hari nanti. Pergilah mereka saat sore hari. Mereka berjalan terus sampai malam tiba. Gerd merasa ada yang aneh. Sampai akhirnya Gerd mengajak Sai untuk pulang. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki dan melihat seseorang ke arah mereka. Dengan rasa takut, panik, mereka langsung sembunyi di balik pohon. Gak disangka, orang yang mereka lihat adalah Noi, yang dirindukan Sai dan teman-teman masa kecil mereka. Ternyata Noi gak datang sendirian. Ada gerombolan lain yang menyusul dari belakang. Lalu mereka semua pergi ke desanya Sai. Di sana mereka memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang terjadi di desa mereka. Kerasu memakan semua ayam dan bebek yang ada di desa mereka. Bahkan hingga sapi dan kerbau dilahap habis. Kekacauan terjadi saat wabah mulai menyebar. Ibu kerasu bisa menularkan infeksi lewat air yang diludahinya. Kalau seorang gadis yang meminum air itu, maka akan berubah menjadi kerasu. Tapi kalau ada seorang pria, dia akan beracun oleh air itu. Pria pun bukan karena keracunan, tapi saat si pria nggak tahan dan mati.
lalu isi tubuhnya akan dilahap oleh kerasu. Mereka pun menawarkan untuk menangkap kerasu, dan sebagai imbalannya mereka harus diberi tempat tinggal. Noi akan bermalam di rumah pasien. Noi mengobrol asik dengan teman-temannya. Tiba-tiba ayahnya Sai menyuruh Sai untuk pulang, karena dia mau mengobrol dengan Noi tentang gerombolan yang aneh itu yang Noi bawa ke desa ini. Gerard yang ingin mengantar Sai pulang. Sai pun tidak mau dan menolaknya. Tiba-tiba dada Sai sakit. Pemburuan pun dimulai. Dan tiba-tiba menjelang pagi, lagi-lagi Sai terbangun dalam keadaan kamar berantakan. Dan ditambah lagi dia muntah darah. Luka di dadanya Sai pun semakin besar dan parah. Sai pun ketakutan. Dan ternyata di pagi hari itu, ada kerbau yang sudah mati dengan isi tubuh yang sudah berceceran. Noi mendekati Sai. Dia seperti tidak percaya dengan adanya kerasu. Lalu mereka menemui Gerard yang ternyata sedang berlatih senapan untuk memburu kerasu. Ternyata Noi membawa mereka ke desa ini agar dia bisa kembali ke desa ini dengan selamat. Walaupun dia sendiri tidak terlalu percaya dengan para pemburu itu. Sai merasa cemas. Lalu Sai mengambil salep di lemari rumah pasien. Noi saat ini sedang merencanakan sebuah kerangka. Dan betul saja, Noi emang gak percaya dengan hal-hal ini. Dia pun akan berjanji kalau kejadian di desa ini bukan ulah kerasu. Malamnya, Sai menyelepi luka di dadanya. Dan tiba-tiba ada George memanggil Sai. Menyuruh Sai untuk menutupi jendela. Pemburuan kerasu dimulai. Seperti malam-malamnya, Sai pun berubah, kepalanya lepas dari tubuhnya. Malam itu, ternyata Sai berubah menjadi kerasu. Sai pun memangsa anak Ting. Tapi anak Ting dibebaskan. Kepala Sai pun kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba Noi melihat kepala terbang. Noi pun mengikutinya. Dan ternyata kepala itu menuju ke kamar Sai. Noi mengira takut Sai akan diapa-apakan oleh kerasu. Sai? Dia pun mengintip dengan tangga di rumah itu. Dan apa yang Noi lihat? Noi pun terkejut gak bisa berkata apa-apa. Sai juga hanya bisa nangis dan menyesali diri sendiri. Paginya, Noi pun udah meninggalkan rumah pasien. Ternyata dia tidur di sebuah kuil. Biksu ini pun menceritakan tentang kerasu yang sudah ada di sejak dulu. Dan ternyata ada versi prianya yang namanya Krahang. Noi berkata jujur pada biksu ini kalau temannya yang jadi kerasu di desa ini. Biksu itu hanya memberi pesan pada Noi untuk melakukan apa kata hati Noi saja. Malamnya, Sai pun mengikat jendelanya dengan tali. Supaya memastikan kepalanya tidak putus dan bergentayangan lagi. Ternyata Noi kembali ke desa itu dan membawakan beberapa ayam untuk Sai yang berubah itu. Baginya, Noi kembali lagi ke rumah pasien. Setiap malam,
Noi menyiapkan ayam untuk Sai makan. Sekitar 1 bulan, ada orang yang melihat Krasu di desa itu. Noi juga mendapatkan kabar dari biksu. Krasu bisa menjadi manusia normal lagi kalau mereka mengkonsumsi tanaman herbal. Noi pun mencari-cari tanaman itu. Besoknya, ada seorang pasien anak kecil yang mengalami demam. Jared datang membawakan jus buah maja. Sai langsung meminumnya, lalu Sai menyimpannya di meja. Lalu Jared mengajak Sai untuk mengobrol. เดี๋ยวคืนนี้จะมีการล่าครั้งใหญ่ สายอยู่บ้านปิดประตูลงกลอนให้มิดชิดนะ ระวังตัวด้วย Anak kecil ini sepertinya haus. Dia pun meminumnya. Dan ternyata benar apa kata pemimpin pemburu Krasu. Di awal kedatangan mereka, anak kecil ini berubah menjadi Krasu karena gara-gara meminum jus maja yang sudah tercampur air liur Krasu. Alhasil anak itu meninggal di tangan orang gila ini. Saat pembakaran mayat anak itu, si kepala pemburu menanyakan anak itu. Si kepala pemburu menanyakan anak itu pergi kemana sebelum menjadi Krasu. Ibunya pun bilang dia habis ke rumah pasien. Sai pun jadi dicurigai oleh para pemburu dan Jared. Sai jadi menyalahkan dirinya. Lalu tiba-tiba dia kepikiran untuk pergi ke hutan saat malam. Malamnya, para pemburu Krasu mendatangi rumah Sai. Mereka melihat Sai dan Noi pergi dari rumah. Saat sampai di rumah angker itu, ternyata di samping rumah itu terdapat tanaman herbal Krasu yang bisa menjadi normal dan menjadi seorang manusia lagi.เป็นไงบ้างสาย Mereka pun mengumpulkan tanaman itu, dan akhirnya mereka punน้อยจะเจ็บมากเลยนะ tapi tiba-tiba para pemburu dan Jared datang. Jared yang melihat itu kesal, lalu memukul Noi. Sedangkan para pemburu mengejar Sai yang lari dari sana. Sai ternyata masuk ke rumah itu dan kembali ke ruangan di mana dia bertemu Krasu pertama kalinya. Akhirnya ingatan Sai teringat jelas. 2 pemburu masuk ke rumah angker itu dan 1 orang berjaga di luar. Jared lalu pergi ke rumah itu dan menghentikan itu ke si ketua pemburu. Tapi si gila ini terlalu kuat. Kepala Sai kembali ke tubuhnya. Noi langsung menghampiri Sai. Paginya, mereka pun lari-lari untuk cepat pulang. Sai pun buru-buru masuk ke kamarnya dan memindahkan herbal itu. Dan ternyata seluruh pemburu yang ada di hutan sudah meninggal dengan keadaan berlumuran darah. Ayah Sai
Sebagai kepala desa pun mengecek keadaan di sana. Si biksu juga melihat keadaan hutan itu. Dan tiba-tiba datang si ketua pemburu membawa Jet yang pingsan. Malamnya, si ketua ini pun memberitahu kalau saya adalah sosok kerasu di desa itu. แล้วมึงเห็นหน้ามันหรือเปล่า มันเป็นใคร Noi yang menguping langsung lari yang ingin memberitahu Sai untuk kabur dari rumahnya. Tapi di tengah jalan tiba-tiba efek air liur kerasu dari Sai muncul. Tapi herbal kerasu yang dimiliki malah dipindahkan oleh si nenek. เห็นอยู่นะจะเข้าไปไว้ที่ไหนวะจำไม่ได้เว้ย ยาย เดี๋ยวสิเว้ยยายกำลังคิดอยู่ อ๋อ อยู่ในตะกร้าผ้าข้างนอกนั่นแหละโอ้ยลูกสาวเป็นสาวเป็นสาว Sedangkan seluruh warga sudah mengepung rumah Sai. Akhirnya, Sai pun berhasil menemukan herbal itu dan keluar rumah. Lalu dia berbohong kalau dia sebenarnya dibawa ke camp untuk diperkosa oleh para pemburu kerasu. Dan George menolongnya. Lalu si George disuruh jujur oleh si ketua pemburu itu. Tapi akhirnya si ketua ini pun berhasil kabur. Mày กล้ามากนะที่หักหลังกู Ternyata si ketua gila ini adalah Kerahang. Berarti yang membantai pemburu kerasu di hutan itu adalah dia. Noi ternyata dibawa si biksu ini. ขายสายตำรวจขายสาย Jack berubah jadi aneh. Dia juga dibayang-bayangi oleh suara yang menyuruh bunuh Sai. Sai yang memakan herbal itu setiap hari mulai kehabisan stok. Dan Noi yang meneliti herbal kerasu agar bisa bertumbuh dan ternyata tidak berhasil. Karena tanaman itu dibakar oleh si ketua gila ini. Akhirnya, Noi mengajak Sai pergi ke Bangkok karena di desa itu sudah tidak aman lagi jika dia berubah menjadi kerasu. ไอ้เหี้ยทัดมันนั่งอยู่แถวนี้ มันไม่ปล่อยสายไว้แน่ มาเจอกันที่ทางไปโคก เราจะหนีไปพระนครกัน Akhirnya, malam itu saya ingin menemui George. Mungkin untuk perpisahan terakhir. Dia pun masuk ke kamar George. George memberitahu apa yang sebenarnya. Kalau ternyata dia sudah tahu Sai adalah sosok kerasu sebelum Noi tahu. ให้เจ็บไปส่งเถอะไป ไม่ต้อง ที่คอกูเมื่อคืนนั้นคือครั้งแรกที่เจอ Dia juga menjadi pemburu kerasu untuk menyesatkan mereka agar tidak ke rumah Sai. Maka dari itu, dia selalu berpesan untuk mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Tapi, apa yang dia dapat? Dia malah dapat sakit hati karena Sai lebih dekat dengan Noi.
กินไปนะนะสาย Malam itu, saya menanyakan pertanyaan pada ayahnya, yang sebenarnya bermaksud pamitan. ถ้าวันหนึ่งพ่อไม่มีหนู พ่อจะอยู่ได้ไหม ทำไมพูดอย่างนั้นนะลูก พ่อจะไม่ปล่อยให้ใครมาทำร้ายลูกอีกแล้ว พ่อสัญญา Noi juga berpamitan pada si biksu. Lalu sebelum pergi, dia menanyakan kelanjutan Kerasu dan Kerahang. เรื่องมันเริ่มต้นขึ้น เมื่อนางกระสือที่เป็นเมียของหัวหน้ากระหังแอบไปรักกับมนุษย์ได้เสียกันแล้วตั้งท้องขึ้น ทั้งสองก็พากันหนีไปอยู่ด้วยกัน แต่สุดท้าย กระหังมันก็ติดตามจนพบแล้วฆ่าผู้ชายคนนั้นทิ้ง นางกระสือก็ถูกกระหังมันฆ่า แล้วควักหัวใจออกมาทำลายทิ้งเพื่อโดนทำลายหัวใจ นับแต่นั้นเป็นต้นมา มันจะต้องตามทำลายหัวใจของกระสือทุกตัว Sorenya, saat beres-beres, ternyata saya diajak ayahnya nonton layar tancap. Supaya dia tidak dikira aneh-aneh lagi. Tapi tiba-tiba... Sải นี่เป็นอะไร สาย 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 Noi yang melihat itu langsung menghentikan Gerd. Dan akhirnya Gerd นั่นสายนะเว้ย มึงจะทำอะไรสายเลย กูขอร้อง membatalkan keinginannya untuk membunuh Sai. Si gila ini pun langsung ingin membunuh Sai. Gerd mencegahnya dan baku hantam. Tapi sayangnya, Gerd meninggal di tangan si gila ini. น้อยฝากสายด้วย สาย Noi sekarang membawa tubuh Sai pergi dari sana. Untungnya ada biksu ini, dan ternyata biksu ini adalah pasangan dari Kerasu yang saya temui di rumah angkat. วัวตะเลิงอะตับไตไส้พุงหายไปหมดเลย ก็ได้ยินมาเหมือนกันมึงคิดว่ามันเป็นใครวะ Biksu itu pun memberi arah jalan pada Noi, membawa tubuh Sai menuju Bangkok. Warga desa tetap mencari kepala Kerasu Sai. สาย อีกนิดเดียวนะสาย Tapi saat sampai di tepi sungai, Sai ternyata tidak bisa kembali ke tubuhnya, karena tubuhnya sudah terlalu rusak. Akhirnya mereka melakukan ciuman perpisahan.
Noi pun pergi ke Bangkok sendirian. Dia hanya bisa meminta maaf karena dia tidak bisa menepati janji untuk menyembuhkan Sai. Dan tiba-tiba Sai tertembak tepat di dahinya. Yang menembak itu adalah ayahnya, George. Noi langsung turun dari perahu dan berlari ke arah Sai. Dia hanya bisa nangis melihat Sai.ไว้สงครามสงบอะเรา3 คนไปพระนครกันนะ เดี๋ยวเราพาเที่ยวเอง เอาดิ กูอยากไป สัญญานะ สัญญา